Halo semuanya, balik lagi di Ruang Dialog di HMI Tenas. Jadi kali ini bersama saya, Alvin, dan kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ibu Ratu Sonya SARS, MARS, jadi begitu. Nah, eh, jadi kita siapin ruang buat dengerin, karena setiap dialog punya cerita. Oke, jadi pertama ini saya ingin memberikan informasi dulu terkait Ibu Ratu Sonya ini. Jadi beliau itu merupakan dosen saat ini tuh mengajar di ITENAS ya, Bu, ya? Mengajar di ITENAS, dan beliau juga merupakan lulusan jurusan arsitektur ITENAS angkatan 2014 ya, Bu. Tuh. Ya, tuh. Lalu beliau ini menempuh pendidikan arsitektur di ITENAS tuh selama 4 tahun dari 2014 sampai dengan 2018 dan lulus dengan IPK 3,92. Betul ya? Iya, betul, IPK yang betul. sangat tinggi ya. Lalu beliau melanjutkan S2-nya atau magisternya itu di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan lulus dengan IPK 3,94. Nah, beliau juga saat ini mengajar di ITENAS sejak tahun 2021. Jadi sudah sekitar 4 tahun ya, Bu ya. Iya. Ya, tuh. Nah, kali ini kita akan membahas topik produktif tanpa lembur, rahasia manajemen waktu mahasiswa arsitektur gitu. Nah, sebelum jauh menuju ke topik itu, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang melatar belakangi gitu, Bu ya. Yang pertama itu saya ingin menanyakan awal mulanya gitu, Bu. Ibu tuh memang dari awal memang Ibu tuh mau masuk ke dunia arsitektur atau memang sebelumnya ada rencana lain gitu sebelum masuk kuliah tuh? Itu, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, oke. Oke semuanya, Halo. salam kenal ya. Jadi sebetulnya waktu S1 itu eh, aku dipanggilnya Ratu ya. Tapi setelah jadi dosen kemudian dipanggilnya Sonya gitu ya. Jadi ya sama aja sih ya namanya Ratu Sonya gitu. Nama tengah gitu ya? Iya, iya. Nah, jadi awal mulanya sebelum memilih untuk ke jurusan arsitektur itu sebenarnya aku tuh punya passion jadi dokter forensik. Dokter Jadi forensik? beda banget ya. Beda banget ternyata. Beda banget. Nah, kebetulan waktu itu sebetulnya diterima di Unhas gitu Oke, ya, di Unhas. Hasanuddin Makassar gitu. Nah, jadi Hmm. emang jauh ya ke Ya. Makassar gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, orang tua juga inginnya saya kuliahnya di Bandung aja gitu. Nah terus salahnya saya tuh melewati beberapa waktu-waktu penting tuh gitu. Jadi karena dari awal tuh pinginnya dunia kesehatan gitu ya. Pokoknya daftarnya SNBP kalau dulu tuh apa ya, jalur undangan gitu ya, jalur jalur rapot. Ya, jalur rapot itu. Daftarnya tuh farmasi, analis kimia, yang pokoknya hubungannya sama kesehatan. Bahkan daftar juga jadi bidan. Gitu. Oh, Saking pinginnya tuh, pokoknya gimana caranya jadi nakes gitu. Nah, oke. ternyata ya bukan di situ dan melewatkan berbagai timing penting gitu, termasuk saya tuh waktu itu saking idealisnya ke ITB itu cuma daftar di sekolah farmasi, padahal bisa Hmm. coba juga ya di kampus lain gitu. Sampai akhirnya nggak keterima di mana-mana, terus apa mau ngambil gap year aja gitu ya. Ya. Tapi by the way kakakku ada 4 gitu ya dan usianya udah jauh gitu. Terus mereka bilang, kamu kan hobi main The Sims katanya. Selama pengangguran ini kamu main The Sims terus katanya gitu. Emang sering Terus main gitu, Bu? iya main The Oh, Sims hampir setiap hari main The Sims. Nah di sana main The Sims-nya bukan dimainin karakternya gitu ya, tapi ya bikin-bikin fasilitas gitu ya, misalnya tempat rumah gitu ya. yoga, rumah gitu. Nah terus di-upload biasanya di Hmm. The Sims Studio. Nah buat kalian ya yang mau nyari cuan bisa upload ke The Buat Sims kalian. Studio gitu. Terus sampai akhirnya kakakku bilang, kenapa nggak coba arsitektur aja tuh Ya. gitu. Arsitektur, tapi kan aku nggak jago gambar maksudnya gitu. Enggak kok, katanya arsitek itu menggambarnya pakai penggaris. Bilang gitu. Terus aku aku langsung oh Eh, alhamdulillah gitu ya, Alhamdulillah. ngegambarnya bukan sketsa gitu. Iya deh, nggak apa-apa kali ya. Iya beneran. Kakakku saat itu juga sih sebetulnya kayaknya nggak paham-paham banget ya arsitektur Hmm. gimana.
Tapi katanya gitu gambarnya pakai penggaris. Akhirnya cobalah di sini tuh gelombang terakhir deh pokoknya Oh, ke gelombang ITENAS terakhir itu. malah. Daftar ke ITENAS dan diterimalah di arsitektur ITENAS. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya tadinya mau jadi apa, pingin Iya. banget jadi dokter Di forensik. tenaga kesehatan Iya, gitu ya, Bu ya. iya, iya. Wih, Apalagi wih, dokter ternyata. forensik karena sering nonton yang Criminal Minds yang gitu-gitu deh, ya Oh, acara-acara kayak gitu. oke. Heeh. Eh, kalau gitu Bu, memang kan Ibu tadi tadinya tuh mau ke ya tenaga kesehatan gitu, apalagi dokter forensik gitu. Nah, berarti ketika masuk dunia arsitektur tuh Ibu ada culture shock gak? Kayak oh ternyata gini ya gitu. Kayak apa ya bisa disebut tuh kayak struggle-nya jadi jurusan itu kayak gini gitu. Kayak Iya. culture shock aja gitu. Gimana Ibu? Sejujurnya begitu masuk sangat kaget ya. Saya disuruh buat sloof, apa sloof itu gitu. Terus fondasi batu kali katanya, terus bentuknya kayak begitu ya, Trapesium gitu. trapesium gitu ada batu-batunya ya. Apa ya nggak pernah lihat sama Hmm, sekali gitu. Terus lihat teman-teman yang anak SMK itu mereka gambarnya cepet banget, buset gitu ya. Di sini kan dijelasin gambar as teh apa gitu ya, saya juga nggak paham. ya Begitu anak SMK itu mereka ya ampun dalam berapa menit udah cepet jadi gitu ya. denahnya gitu ya, udah jadi potongan. Bahkan saya aja belum ngerti tuh potongan tuh apa itu potongan gitu ya, Ya. bangunannya dipotong gitu, diapain. Nah ya itu sih. Terus yang kedua adalah pace-nya cepet banget di Oh, arsitektur. pace-nya. Karena pertama kali kita masuk itu kan mata kuliahnya DPA ya. Betul. Nah, sementara DPA itu tugasnya kan di hari yang sama, baru dikasih Baru dikasih. tugasnya, sorenya dikumpulkan. Ya. Nah, ya kan, di situ kayak kejutan gitu ya. Misalnya setiap hari itu tugasnya nggak tahu nih mau dapat tugas apa gitu. Tiba-tiba disuruh bikin ini, disuruh bikin itu. Iya. Nanti jam 4 dikumpulkan. Mana satu, Satu, dua. dua, tiga gitu Ya, ya. tuh. Dihitung. Pernah tuh aku juga ngumpulin tugasnya nggak maksimal karena nggak begitu mengerti perspektif yang pakai penggaris itu ya. Oh, yang ditarik Iya, garis gitu yang ya, Bu ya? wah pokoknya Banyak tarik pokoknya. garisnya banyak banget. Nilainya jelek sih sebenarnya waktu itu ya. Tapi aku bisa apa ya? Kalau aku sih hitung-hitungan. Jadi kayak misalnya sebetulnya mudah banget cara dapet nilai di kuliah itu. Karena beruntungnya kita dapet range ya. Ya Oh, enggak, iya, misalnya iya. nilai A itu dimulai dari 80 sampai Sampai 100. ya. Berarti kan kita nggak harus jadi sempurna ya enggak untuk dapat Oh, nilai A. iya. Sebenarnya gitu sih. Tapi ya Nah, culture shock-nya adalah di mana harus tepat waktu, berpikir dengan cepat, cepat juga ngambil keputusan kan saat itu ya kayak idenya biasa-biasa juga ya udah aja lah gitu jalanin gitu. ya. Nah sebenarnya di situ sih. Dia memang ada culture shock. Ya karena kan beda dengan SMK yang ada basicnya gitu ya, Bu Iya, ya. Pasti ada culture shock gitu. beda banget. Oke. Eh mungkin Ibu juga bisa cerita gitu. Dulu tuh semasa kuliah di ITENAS itu tuh termasuk tipe mahasiswa yang gimana nih Bu? Yang apakah Ibu suka begadang gitu karena lihat pace-nya kan cepet nih di arsitektur tuh kayak apa jadi begadang apa kayak ya enjoy aja gitu Bu. Iya. Bagaimana Bu? Tipe mahasiswa yang seperti apa gitu? Saya adalah tipe mahasiswa yang HMA banget. Nah, HMA kalian banget bisa guys, HMA bisa banget ya. cari foto saya di HMA. Nah, Jadi, iya. terus juga dulu betul-betul organisasi banget sih gitu ya. Bener-bener kita dekat banget lah. Entah itu jadi notulen di apa ya? Kalau dulu tuh apa ya yang kalau misalnya kita mubes itu loh, panitia mubes, musyawarah besar. Iya, ya. Nah itu tuh aku selalu jadi sekretarisnya gitu, terus di HMA juga dulu di subdivisi pendidikan kan gitu. Terus juga aku ngadain acara inaugurasi gitu, jadi wakil ketua. Pokoknya bukan tipe yang Anda bayangkan saya kutu buku, bukan ya gitu ya. Jadi malah banyaknya adalah di kampus gitu ya, sosialisasi terus gitu ya. Bahkan temennya juga ya bisa bilang banyak lah ya gitu. Nah tapi fun fact adalah aku tuh nggak pernah begadang dari awal masuk sampai lulus. Meskipun dengan pace yang cepat gitu ya Bu ya? Meskipun dengan pace yang cepat. Nggak pernah begadang satu kali pun. Wow. Penasaran gitu? Ya.
ada ininya sih. Ada triknya gitu ya Bu ya. Ada dong. Nah, oke. Langsung ke selanjutnya aja ya Bu ya. Karena tadi ya karena kalau ditanya suka begadang, Ibu tuh bukan tipe yang suka begadang gitu. Pasti ada triknya ya guys ya. Nah, jadi bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya Ibu tuh tetap persisten gitu dalam setiap pekerjaan yang Ibu kerjakan, baik saat kuliah maupun kerjaan gitu Bu. Tetap persisten tuh gimana Bu caranya gitu? Nah, jadi sebetulnya dengan kita bersosialisasi, khususnya adalah kita berhubungan dengan kakak kelas misalnya gitu ya. Jadi kan kalau kita gabung di himpunan, itu pasti kan nggak mungkin ya kita gabung sama angkatan yang sama gitu ya. Pasti kan ada angkatan atas kayak gitu. Nah, hobiku tuh dulu adalah bukan mendekati itu ya. Yeah. Jadi kita mendekati kakak kelas itu untuk mencari tahu di semester selanjutnya itu gambaran tugasnya gimana sih. Gitu. Oh. Nah kebetulan mereka semua tuh baik-baik gitu ya orang-orangnya, ngasih gambaran ini nih tugasnya punya Rauda katanya gitu yang Hai Rauda gitu ya. Rauda yang bagus banget gitu ya, terus di-share tugasnya kayak apa, terus kita pelajarin bareng-bareng, kita lihat standar gambarnya Rauda kayak gini berarti gambarku harus lebih bagus lagi gitu kan, lebih lengkap lagi gitu. Nah jadi nggak plek-plek dicontek, tapi kita jadiin teman kita yang lain tuh standarnya gitu, agar kita bisa lebih bagus lagi. Jadi gitu. sebagai gambaran aja gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya udah dapat sneak peek gitu ketika mau ujian atau tugas semester depan tuh kita bakal ngapain aja. Nah sebenarnya di situ. Terus yang kedua adalah caraku itu nggak pernah begadang, karena pertama begadang itu bikin tubuh udah capek. Kalau capek bisa mikir nggak kan, enggak sih, gitu susah, ya. Susah kan gitu. udah, bahkan ada yang judging dulu gitu ya. Nah itu juga kan lebih nggak efektif lagi gitu ya buat ngerjain tugas. Jadi sarannya adalah tidur di maksimal jam 10 malam, terus bangun lagi jam 1 atau jam 2. Oh, jadi bangunnya subuh gitu ya ketika waktu subuh. Terus dini hari pokoknya aku udah bangun jam 1, jam 2 subuh udah bangun, terus kerja lagi. Gitu. Kerja lagi. Jadi sebenarnya gitu, dibanding kalian tidur jam 3 subuh, bangun jam 9 pagi, itu kan 6 jam. Aku tuh tidur cuma 4 jam atau 3 jam. Tapi kan nggak masuk begadang, karena kenapa? Aku baca di suatu artikel gitu. Kalau dulu sih ada yang namanya Intisari gitu ya, majalah gitu. Nah di sana tuh bilang katanya tubuh kita itu teregenerasi ketika jam 11 sampai jam 1 subuh gitu. Jadi sel-selnya beregenerasi paling bagus tuh metabolisme di jam segitu. Jadi aku usahain jam 10 malam itu aku udah tidur dan aku bangun jam 1 jam 2. Nah kita kan bisa lanjut sholat gitu ya, sholat malam gitu. Jadi memang sebenarnya lebih baik kayak gitu. Meskipun bandingannya jam 3 subuh sampai jam 9 meskipun lebih lama gitu waktunya, tapi itu kan kurang sehat gitu ya bisa disebut ya. Terus juga kerja badan kita kan udah capek di hari sebelumnya. Jadi pasti sih nggak akan maksimal. Dan yang ketiga adalah mencicil tugas itu. Jadi mencicil tugas tuh gimana? Aku selalu alokasiin waktu per hari itu 2 jam aja buat ngerjain. Dan itu di waktu. Di timer gitu ya? Di timer. Jadi kayak misalnya hari ini aku mau bikin 1 lembar denah gitu ya. 2 jam aja. Pokoknya 2 jam itu kalau itu tercapai, ya insya Allah pasti jadi lengkap banget tuh. Nah, itulah kuncinya adalah kita, kalau dulu zamannya udah pacaran juga ya sama ya, astagfirullah gitu ya. Nah itu kayak tunggu ya kamu jangan ganggu aku dulu, pokoknya 2 jam ke depan. Nah biasanya jam berapa sih gitu ya? Ya antara jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah sisanya aku menjalani hari-hari seperti biasa sih sebenarnya, kayak banyak mainnya malah ya. Tapi gitu, entah dimanapun tempatnya pasti aku alokasiin sekitar 1-2 jam tuh buat nyicil, entah itu bikin kop aja, kop gitu ya, atau ngerjain tugasnya. Jadi meskipun sedikit ya Bu, tapi tetap ada yang dikerjain gitu hari itu tuh gitu ya. Pokoknya 1 hari itu kita harus menghasilkan 1 lembar, entah itu kop aja gitu ya, atau sekalian nama gambarnya gitu. Oke. Jadi ya itu caranya ya guys ya. Gimana caranya nggak begadang tuh, Ibu Ratu ini ya tidur jam 10 atau 9 ya nanti bangun lagi dini hari gitu jam 1 atau jam 2. Itu tuh meminimalisir
fokus kita gitu. Mm-mm. Gimana ya? Pokoknya Maintenance fokus. iya, jadi lebih baik gitu, lebih segar gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi kan tadi Ibu bisa mencicil tugas gitu. Penting satu hari itu ada gitu satu gambar. Mm-mm. Nah, Ibu nih tipenya yang kalau buat gambar itu lebih ke perfeksionis gitu kayak pokoknya harus lengkap banget gitu yang ini tuh. Ibu tipe yang gitu apa enggak, Bu? Kayak Jujur ya tipenya perfeksionis karena perfeksionis. tadi udah lihat dulu sneak peek gambar punya Rauda ini ya. Rauda. Rauda itu dulu angkatan 2013 dan gambarnya bagus gitu. Bagus Terus banget. ya setelah lihat dari situ kan kita bisa merefleksi diri ya gitu Iya, kayak betul. oh ternyata standar gambar tuh gini loh gitu bagusnya gitu. Nah tapi aku tuh ada kebiasaan drafting dan finalisasi. Jadi ketika menggambar itu drafting itu sebagai kalau misalnya kita nggak sketsa itu kadang suka pakai pensil tipis nggak? Iya. Misalnya kita nggak sketsa, kita pakai pensil tipis dulu terus nanti ditebelin, Iya, ya kan? gitu. Nah ketika drafting itu diusahakan satu gambar itu mungkin 15 menit aja sampai beres. Drafting misalnya drafting apa potongan denah Gitu. pokoknya itu gambar yang cuma pakai pensil tipis dan nggak terlalu presisi gitu. Nah sampai akhirnya gambarnya udah full gitu udah lengkap di akhir aku sediain 1 atau 2 hari itu finalisasi yang bener-bener tebelin dan itu bikin garisnya yang versi yang lebih presisi Lebih presisi gitu. lagi. Tapi nggak usah diukur lagi karena aku udah punya draftnya. Oh iya ya, jadi tinggal nebelin aja gitu. Tinggal nebelin aja. Itu aja kan butuh 2 hari lah ya gitu. Sisanya finalisasi. Ibu karena tipenya yang perfeksionis ya, cukup perfeksionis. Itu tuh sebenarnya perfeksionis itu Bu menjadi penghambat gak sih ke kinerja gitu gitu? Kinerja kita tuh jadi lambat karena kita tuh perfeksionis gitu. Apa sebenarnya enggak gitu Bu? Nah ini ya ada 2 sisi sih sebetulnya. Tadi dibilang perfeksionis juga. Harusnya kan kalau perfeksionis adalah meluangkan seluruh waktunya buat tugas malah gitu ya. Ya. Nah kalau ini kan enggak ya. Tapi tadi aku tuh berpegang teguh dengan range untuk mendapatkan A aku perlu 80. Nah aku bisa mengkalkulasikan setiap tugasku ada juga sih yang nilainya 70, 75 gitu ya tapi ada yang bagus banget gitu jadi ketika dikalkulasikan tetap aja dapat 80 dan itu nilainya A gitu. Nah makanya kalau dibilang IPK-nya tinggi banget ya 3,9 memang sih rata-rata A semua ya nilainya gitu. B-nya 2 gitu. Nah itu kenapa bisa gitu karena menurutku mudahnya adalah kita nggak perlu menjadi sempurna, nggak perlu 100, ya nggak? Iya. Apa bedanya yang dapat 80 sama yang dapat 100? Nggak ada bedanya. Karena range-nya A ya. Iya, range-nya sama-sama A. Oke. Mau aku nilainya 80, kamu 100 gitu. Kita sama-sama dapat nilainya, nggak ada bedanya gitu sih. Mereka cuma nggak tahu aja detail nilainya. Mungkin kalau misalnya masih SMA gitu atau SMP dengan rapot gitu bakal ketahuan ya kayaknya aku nggak akan ranking 1 sih gitu. Tapi karena di kuliah itu range-nya adalah A, B, C, D gitu. Menurutku lebih mudah sih harusnya di sini lebih banyak lagi tuh yang bisa dapet mungkin IPK-nya 4 ya gitu. Berarti sebenarnya perfeksionis itu nggak jadi hambatan ya Bu karena ada range-nya gitu kan ya tadi A, B, C itu. Nah berarti Ibu tuh setuju nggak kalau misalnya ada stigma nih setiap pekerjaan itu tidak harus perfect gitu, tidak harus perfect atau tapi kelihatan selesai gitu. Jadi kira-kira Ibu setuju nggak kalau misalnya ada stigma kayak gitu gitu? Kerjaan tuh sebenarnya nggak harus perfect gitu, tapi selesai gitu pekerjaan gambar ini tuh. Kalau menurutku sih yang pertama itu bukan outputnya ya, tapi niat kita dulu. Nah di awal. Apalagi kalau misalnya bekerja gitu ya. Bekerja tuh bukan hasilnya yang apa? Kenapa ini? Hasilnya yang bagus gitu ya. Bukan hasilnya yang bagus, tapi niat kita dulu di awal adalah kita mau nggak sih mendedikasikan diri kita untuk pekerjaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih udah terjun di dunia arsitektur, kamu pertanyakan dulu sama diri kamu sendiri, kamu emang benar mau di bidang ini nggak? Iya. Gitu. Kamu pernah nggak sih
mengerjakan sesuatu yang kamu sukain, Ya, pernah Pernah pasti, kan? pernah. sempurna nggak hasilnya? Enggak sih. Enggak kan? Tapi kamu bakal mendedikasikan seluruh waktumu untuk Ya, dia, gitu ya. jadi Untuk si hobi kamu hobi kamu itu, itu, betul. kan? Tapi hasilnya bakal selalu perfect nggak? Misalnya hobi bersepeda, emang kamu jadi juara gitu, gitu dalam apa sih pertandingan balap sepeda gitu kan? Nggak harus juga ya. Enggak harus ya, Ya betul. sama kayak gitu. Hasil dari output itu bakal kelihatan kok mana orang-orang yang emang punya niat untuk mengerjakannya sama yang nggak punya niat untuk mengerjakannya. Jadi kalau tadi dibilang harus perfect, enggak, itu adalah output dari niat kita tadi. Kalau Oh, ya. kita eh, meletakkan hati kita di pekerjaan tersebut, pastilah hasilnya juga nggak akan Mengecewakan gitu. mengecewakan Ya. gitu. Jadi karena niatnya niat gitu Iya, secara ini jadi diusahakannya juga maksimal gitu ya Bu iya ya. Fulfilling betul, gitu. betul. Tapi kan kesempurnaan itu dari perspektif siapa ya? Ya, Maksudnya betul. perspektif kamu sendiri, orang Atau orang lain, lain. yang siapa gitu. Gitu sih. Oke, oke. Eh, terus ada lagi Bu, pertanyaan, kalau misalnya harus memilih Bu Mm-mm. antara kerja yang cepat tapi biasa aja atau kerjanya lama gitu tapi sangat sempurna gitu. Ibu pilih yang mana? Kita gabungkan cepat dan baik. Cepat dan baik ya Bu, Iya, lebih bagus. arsitek tuh harus gitu sebetulnya. Jadi nggak bisa juga kita kayak Putri Solo yang terlalu lama gitu Iya. mengerjakannya, tapi nggak boleh juga buru-buru tapi ngasal. Oh iya betul. Iya kan? Nggak mungkin juga Gak kan. mungkin Ngasih sih. pekerjaan kayak, oh buru-buru tapi ngasal. Nggak mungkin juga. Jadi harus diimbangi sih keduanya. Cepat dan berani mengambil keputusan. Ya, Jadi yang bikin lama mahasiswa nih, waduh langsung ya langsung gimana tuh Bu? mencurahkan ya. Jadi yang bikin lama mahasiswa ngerjain tugas itu adalah mereka itu tidak cepat mengambil keputusan. Ragu gitu ya Bu ya? Ragu, ragu kayak bikin isometri bisa nggak ya? Padahal kerjain aja dulu Iya gitu. ya bener. Pernah nggak ngerasa gitu? Saya Kayak pernah sih Bu. mau ngerjain tapi kayak bikin potongan males Males gitu gitu ya. ya. Karena udah ruwet duluan gitu. Mm-mm. Karena ragu sebetulnya. Iya ya. Jadi kalau bisa mah cepet tapi hasilnya juga baik gitu. Ya, hasilnya baik. Cepat Ya, dan baik. cepat dan baik gitu guys. Cepat dan baik ya. Eh kan ibu juga kan ya dulu kuliah di sini gitu di ITENAS ya Bu ya. Dan sekarang juga menjadi pengajar gitu di ITENAS tuh. Jadi dosen gitu. Nah, kita tuh mahasiswa tuh kadang di studio gitu banyak salah menginterpretasikan kemauan dosen tuh kayak gimana gitu Bu. Jadi kayak disuruhnya ini tapi kita tuh salah nangkep gitu. Nah, jadi sebenarnya Bu, kemauan dosen yang ya di studio gitu tuh secara akademis tuh gimana gitu Bu, kemauannya tuh? Apakah kita tuh memang harus sesuai standar banget atau gimana gitu Bu? Sebetulnya dosen itu punya yang namanya rubrik penilaian. Nah, ibaratkan gini, kita itu ditarget untuk berjalan dari Bandung atau dari ITENAS ke Gedung Sate, misalnya gitu ya. Iya Bu. Itu adalah target ya. Setiap mahasiswa itu harus bisa berjalan dari ITENAS ke Gedung Sate. Yang bisa jalan dari ITENAS ke Gedung Sate, itu nilainya A. Nah, sementara kalau yang melebihi Gedung Sate, nilainya apa? Apa ya? A plus mungkin? A juga kan, nggak ada A plus Iya ya. sih ya. A Iya juga betul. kan gitu. Sementara kalau kita dilihat dari output gitu ya, dia mau ngebut, dia mau biasa aja, tapi kan targetnya tetap sama. Mahasiswa harus bisa berjalan dari ITENAS ke Gedung Sate. Gedung Sate. Seperti itu. Ya, Jadi ya. sebetulnya kan ada rubrik penilaiannya. Kalau misalnya kita bisa cari tahu ya ke dosen pembimbing mungkin gitu. Sebetulnya target capaiannya apa sih gitu ya dengan mata kuliah misalnya saya kan membimbing DSKB, SK1 ya. Nah itu sebetulnya dengan kita mampu menggambar fondasi sebetulnya sudah A sebetulnya. Mampu dalam situ kan betul, benar dulu ya, benar dulu baru nanti dilihat rapihnya. Oh. Jadi sebetulnya kebenaran itu
nomor satu. Jadi kalau misalnya kita nih lengkap tapi salah. Tapi salah gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali itu nilainya adalah betul. Oh, oke. Betul dulu, baru nanti yang kedua dilihat rapih atau enggak. Gitu. Oke. Bersih atau kotor. Nah, kayak gitu. Berarti ya di akademis itu ya sesuai rubrik nilai kan Sesuai ada rubrik nilai, pencapaiannya gitu. ada Target capaiannya. mahasiswa tuh Mm-mm. pencapaian hari ini misalnya mengerti tentang fondasi Iya, gitu ya Bu iya ya. betul. Ketika Tadi itu terpenuhi ya itu sudah A gitu ya iya Bu ya. betul Oke. gitu. Jadi sekarang mulai tahu ya, ketika dapat tugas itu yang pertama adalah benar. Nah, benar Benar. dulu. Aha. Betul dulu ngerjainnya sebelum nanti di luar dicantik-cantik gitu ya Ya. gambarnya. Nah, itu Jadi nomor gitu guys selanjutnya. ya. Nomor satu tuh penting benar dulu gitu. Paham dulu Mm-mm. apa yang jadi target gitu. Mm-mm.